Selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa, kita siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Sungguh ya Tuhan, segenap hati kami persembahkan seutuhnya hanya kepada Engkau. Biarlah melalui pujian ini boleh membawa kami sungguh-sungguh mempersembahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Kami pada malam hari ini sungguh-sungguh ya Tuhan, membawa diri kami di bawah kaki salib-Mu. Dan biarlah Engkau yang mendengarkan setiap pujian dan bahkan syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Namun sebelum kami berdoa dan melanjutkan ibadah kami lebih lanjut, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang boleh berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seorang misionaris yang berasal dari negara Inggris yang bernama Charles Thomas Stout. PPT-nya boleh? Boleh dibantu PPT-nya? Oke. Seorang misionaris dari Inggris yang bernama Charles Thomas Stout. Beliau adalah salah satu misionaris yang melayani di negara China dan juga di negara India. Pada waktu dia memasuki usia 50 tahun, dia ingin menghabiskan seluruh sisa hidupnya untuk pergi melayani. Dan dia akhirnya memilih satu pelayanan yang sangat tidak mudah, yaitu di tempat yang jarang sekali orang mungkin akan kunjungi, yaitu di negara Sudan, yaitu di benua Afrika. Maka dengan sepenuh hati dia pergi di dalam usia yang sudah tidak sangat muda, dan bahkan secara medis dia dinyatakan kesehatannya sangat tidak mendukung untuk dia pergi jauh, dan bahkan untuk melakukan satu pekerjaan yang berat. Tetapi dengan satu panggilan yang jelas, dia sungguh-sungguh Tuhan memanggil dia untuk menghabiskan sisa hidupnya melayani di benua Afrika, yaitu di negara Sudan. Maka dia berangkat mempersiapkan diri sekalipun kesehatannya sangat tidak memadai dan bahkan dukungan finansial yang tidak terlalu banyak, bahkan tidak ada yang mendampingi dia. Dia hanya berbekalkan sebuah panggilan yang jelas dari Allah dan dia pergi ke Sudan. Maka di dalam perjalanan dia ke Afrika dari Inggris menuju ke Afrika ke Sudan itu, dia menaiki sebuah kapal yang bernama BB Liner dan di situ dia menuliskan satu tulisan di mana dia katakan, aku menyerahkan hidup untuk pekerjaan ini. Bukan saja untuk orang-orang Sudan, melainkan untuk segenap dunia yang belum mendengar Injil. Nah, di dalam pelayanan dia di negara Sudan itu, tidak terasa 21 tahun dia melayani dengan susah payah. Dan dia mengakhiri sebuah pelayanannya itu dengan sangat baik. Dan dia mewariskan satu teladan yang berarti bagi kita. Sehingga dia menuliskan sebuah pesan perpisahannya dan dia menuliskan satu tulisan, yaitu satu-satunya sukacitaku adalah ketika Allah memberikanku tugas untuk dikerjakan, aku tidak menolaknya. Ada satu teladan yang diberikan oleh Charles Thomas Stout ini pada waktu dia diberikan satu amanat tugas yang diembankan kepada dia. Dia tidak pernah menolaknya, tetapi dia membuat dia menjadi bersukacita karena Tuhan memanggil dia untuk melayani Sang Raja. Terkadang ada banyak hal yang menghalangi kita untuk memenuhi panggilan Allah. Kita mungkin bisa saja mengeluarkan atau mengatakan berbagai macam alasan, 1001 macam alasan untuk menolak panggilan Allah. Entah itu di dalam dunia kerja, di tengah-tengah keluarga, maupun di dalam kehidupan kita bergereja melayani Tuhan, kita mengeraskan hati kita untuk menolak panggilan Tuhan itu. Sehingga dengan alasan-alasan yang kita keluarkan, yang mungkin bisa masuk akal kita, yang bisa diterima, dan pada akhirnya kita menolak atau mengabaikan pekerjaan Allah dan panggilan Allah itu. Namun kita bisa melihat bagaimana jemaat mula-mula, sekalipun pada waktu mereka di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah ketidaknyamanan mereka, di tengah-tengah segala keterbatasan mereka tetap setia dan sangat efektif memberitakan Injil Tuhan. Mari sama-sama saya mau mengajak kepada jemaat sekalian, kita membuka satu bagian di dalam Kisah Rasul
pasal yang ke-11 ayat 19 sampai yang ke-21. Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat 19 sampai 21. Mari sama-sama saya mengajak kepada jemaat sekalian kita membaca bagian ini bersama-sama. 1, 2, 3. Sementara itu, banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Di dalam bagian ini kalimat satu frasa yang dimulai dari kata sementara itu menunjukkan kepada kita satu frasa yang sangat jelas bahwa di balik sementara itu ada satu peristiwa besar di mana Stefanus yang mati dirajam, dilempar oleh batu sampai mati. Dan peristiwa besar itu akhirnya menjadi satu perubahan yang sangat drastis sekali secara politik. Di mana orang-orang yang percaya kepada nama Tuhan Yesus dianiaya, ditangkap, dipenjarakan. Sehingga mereka mengalami penganiayaan yang berat sekali. Dicatat di dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat yang pertama di situ sangat jelas sekali bahwa terjadi satu penganiayaan yang sangat hebat. Dan jemaat Yerusalem pada waktu menghadapi penganiayaan yang begitu hebat, maka terjadi satu diaspora di mana orang-orang yang tinggal di tanah air kelahiran mereka di Yerusalem pergi untuk menyelamatkan diri, pergi ke beberapa tempat. Maka di situ disebutkan ada yang pergi ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Mereka tersebar di berbagai tempat untuk menyelamatkan diri. Tetapi ada satu catatan bahwa mereka tetap memberitakan Injil. Memberitakan Injil sekalipun di tengah-tengah kesulitan dan bahkan di tempat-tempat negeri asing atau di kota-kota yang lain. Namun ada satu catatan kecil di situ disebutkan bahwa mereka hanya memberitakan Injil hanya di kalangan orang Yahudi saja. Maka kalau kita melihat sedikit ke belakang sebelum kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11 ini, kita tahu bahwa bagaimana setelah Roh Kudus turun di Yerusalem, para rasul mereka memberitakan Injil dan begitu banyak orang yang bertobat. Maka kita bisa melihat di dalam catatan-catatan yang lain bahwa berita Injil itu tidak hanya berdiam di Yerusalem. Bahkan dicatat di dalam pasal yang ke-8 di mana Filipus yang melayani di Samaria, Roh Kudus turun di situ. Kemudian dicatat lagi bagaimana di dalam pasal yang ke-10 Roh Kudus turun di rumah Cornelius dan Petrus yang melayani. Dan ini berarti bahwa berita Injil itu bukan hanya khusus untuk kalangan orang Yahudi saja. Sehingga kita melihat bahwa catatan ini sangat penting sekali bagi kita, bahwa mengapa mereka setelah mereka pergi diaspora mencari tempat yang aman dan mereka punya tetap semangat di dalam memberitakan Injil, tetapi hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Ini menjadi suatu catatan yang penting yang perlu kita renungkan bersama-sama. Mereka seperti seolah-olah terpenjara, mereka seperti terkungkung, mereka seolah-olah tidak bebas, atau bahkan mereka merasa ini adalah zona nyamannya saya. Zona nyaman sehingga saya tidak perlu bersusah-susah lagi untuk melakukan pemberitaan Injil kepada orang yang bukan Yahudi. Oleh sebab itu di dalam bagian ini, saya mengingat satu bagian daripada apa yang dicatat oleh Injil Lukas di dalam pasalnya yang ke-9 ayat 57 sampai 62. Di situ dikatakan bahwa diceritakan ada seorang anak muda yang datang kepada Tuhan Yesus dan dia mengatakan, Tuhan Yesus, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Wah, ini adalah satu statement yang begitu luar biasa. Ini adalah sesuatu pernyataan yang sangat kita sambut dengan baik. Ada begitu, di manakah orang-orang muda yang siap mengatakan, Yesus, aku siap pergi kemana saja, kemanapun engkau pergi. Kita di tengah-tengah gereja begitu susah sekali cari pengurus gitu ya, atau pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi kalau ada orang-orang yang siap seperti ini,
Saya siap dimanapun juga untuk melayani Tuhan. Siap kapanpun, pergi kemanapun, kita akan senang sekali. Nah, ini yang terjadi oleh anak muda ini. Tetapi apa yang menjadi respon Tuhan Yesus? Yesus di situ dia mengatakan, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Pemuda ini yang tadinya antusias, pergi kemana saja engkau pergi, dia akan ikut. Maka secara perlahan-lahan pemuda ini mundur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang jauh lebih mudah untuk berbicara, untuk mengikut Yesus saat kita membuat satu pernyataan yang umum. Saya mau ikut Yesus, kemanapun engkau akan pergi. Itu adalah sesuatu hal yang sangat mudah untuk kita ucapkan, tanpa sebuah komitmen. Itu adalah sesuatu hal yang sangat mudah kita ungkapkan. Sama seperti pada waktu kita misalnya menyanyi pujian. Misalnya kita menyanyikan, kemana saja ku telah sedia, pimpinan Tuhan tak pernah bersalah. Apakah sungguh-sungguh melalui pujian ini kita sedia untuk dipimpin oleh Tuhan? Ataukah kita pada waktu menyanyikan pujian KPPK 52, aku berserah, apakah sungguh-sungguh kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan? Pada waktu pemuda ini mengatakan, kemana saja? Bagaimana dengan hidup kita? Mungkin kita ada menyatakan kepada Tuhan, Tuhan aku adalah pengikut-Mu, saya siap menyangkal diri dan mengikut Engkau. Tetapi kemana saja pada waktu kita berada di rumah kita sendiri? Mungkin pada waktu kita sudah berada di depan pintu rumah kita memikul salib kita. Tetapi salib Kristus itu kita letakkan di teras depan. Atau mungkin frasa kemana saja kita mau mengikut Yesus. Bagaimana dengan pekerjaan kita di kantor? Mungkin jam 9 pagi, sepanjang 1 minggu kita terus pergi, kita bekerja ke kantor. Tapi pada waktu kita tiba di pintu kantor, mungkin kita akan meletakkan salib itu. Dan kita berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kamu tunggu di sini ya. Nanti jam 5 atau jam 6 saya akan menjemput engkau kembali. Dan pada waktu itu kita bisa masuk ke kantor dengan bebasnya dan kita berhenti mengikut Yesus. Lalu apa yang kita lakukan? Mungkin kita membenarkan keserakahan kita, ketamakan kita. Dan kita menyebutnya itu di dalam pekerjaan kita sebagai sebuah goal yang harus kita capai. Mungkin pada waktu kita bekerja kita membenarkan segala ketidakjujuran kita, kelicikan kita sikut sana sikut sini dengan sesama rekan kita. Dan kita menyebutnya bahwa itu adalah sebuah kecerdikan di dalam bisnis. Dan mungkin juga kita menutup rapat-rapat iman kita kepada banyak orang, kepada teman-teman sekantor kita, bahwa kita adalah orang Kristen. Dan kita menyebutnya bahwa itu adalah sebuah toleransi. Frasa kemana saja. Ada sebuah artikel di mana di zaman abad awal-awal begitu ya di Inggris. Di situ ada kesatria. Kesatria itu pekerjaannya adalah pergi berperang. Maka seorang kesatria yang dia bawa adalah alat perang itu adalah pedangnya. Nah, ketika seorang satria itu pergi berperang, maka senjata itu menjadi satu hal yang sangat penting bagi dia. Nah, pada waktu kesatria itu dituliskan di dalam artikel itu, ketika seorang satria itu memberi diri untuk dibaptis, dia percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia tidak meninggalkan pedangnya itu. Dan ketika dia dibaptis ke dalam air itu, maka pedangnya itu tidak ikut bersama-sama dia. Jadi dia ikut di bawah air, tapi pedangnya itu di atas. Ini mau menggambarkan atau mau menceritakan kepada kita bahwa satria itu mau mengatakan begini, Yesus, engkau boleh menguasai hidupku, tapi tidak yang satu ini, maksudnya pedangnya gitu ya. Aku milikmu, namun ketika aku di medan perang dan bagaimana aku menggunakan pedang ini, itu bukan bagian kesepakatan kita. Nah, kalau kita tarik di dalam konteks kita hari ini, pada waktu kita mengatakan, aku adalah milikmu, kemana saja aku akan diutus oleh Tuhan, aku akan pergi.
Aku rela untuk memikul salib, menyangkal diri. Tetapi pada waktu kita berserah, mungkin pada waktu kita dibaptis gitu ya, mungkin bukan pedang yang kita angkat, tetapi mungkin itu adalah dompet kita, gadget kita, laptop kita, keluarga kita, hobi kita, dan sebagainya. Yang mau menunjukkan kepada kita, Tuhan, aku milikmu, tetapi dompetku bukan kesepakatan kita loh. Ini menjadi sesuatu hal yang sangat menyedihkan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih terus memikirkan zona nyaman kita? Kita menunggu kalau semua dukungan finansial sudah membaik, ada SDM yang cukup, semua keadaan, keamanan, situasi kondusif dan sebagainya, baru kita pergi melayani, baru kita menjalankan panggilan Allah itu untuk memberitakan Injil. Tetapi puji Tuhan, di dalam ayat yang berikutnya, di dalam bagian yang kita baca ini, kisah ini tidak berhenti sampai di situ. Melainkan ada sekelompok orang dari Siprus, dari Kirene. Mereka pergi ke Antiokhia dan mereka dengan semangat yang sama tetap memberitakan Injil. Dan mereka juga berbicara kepada orang-orang Yunani di sana. Nah, kenapa dikatakan kepada orang-orang Yunani di situ? Karena kota Antiokhia adalah kota kebudayaan yang sangat maju dan sebagai pusat perdagangan sejak abad ke-3 sebelum Masehi. Dan kota Antiokhia ini mempunyai penduduk sekitar kurang lebih 500.000 orang pada zaman rasul-rasul itu. Dan Antiokhia merupakan pusat daripada kekristenan. Dan hampir di dalam seluruh kisah para rasul ini menyebutkan bahwa kota Antiokhia merupakan satu kota yang sangat penting sekali. Nah, kota Antiokhia ini ada dua bagian ya, tetapi ini adalah yang di bagian Syria. Tapi bukan Antiokhia yang ada di bagian dekat wilayah Galatia. Tapi ini adalah kota Antiokhia yang disebut di dalam wilayah Syria. Nah, Antiokhia menjadi tempat yang begitu penting karena dia menjadi tempat pertama bagi orang-orang percaya yang disebut sebagai Kristen. Dan kita melihat bagaimana tangan Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan memberi diri mereka atau bertobat menerima berbalik kepada Kristus. Dalam konteks kita hari ini, ada sebagian orang mungkin berpikir bahwa gereja itu adalah untuk saya. Gereja itu untuk saya. Jadi gereja itu perlu memperhatikan saya. Gereja itu perlu melihat saya. Gereja itu perlu mencukupi apa yang menjadi kebutuhan saya. Apa yang saya butuhkan, gereja juga menjadi tempat supaya gereja itu memperhatikan setiap pergumulan saya, membantu apa yang saya gumulkan. Dan kalau perlu, gereja itu juga adalah harus menyesuaikan waktu ibadah saya. Saya tidak bisa ibadah jam 7, saya tidak bisa ibadah jam 9, tidak bisa ibadah jam 11. Saya cuma bisa jam 3 atau jam 2. Maka gereja perlu buka ibadah jam 2 atau jam 3. Karena waktu saya hanya cuma bisa itu. Jikalau konsep seperti itu ada di dalam jemaat kita, maka itu adalah satu konsep yang sangat keliru sekali. Dan saya tidak bisa membayangkan kalau jemaat di Antiokhia mempunyai satu konsep yang seperti itu, bahwa gereja itu adalah saya. Tetapi konsep itu bukan menjadi konsep mereka. Gereja itu memang kita, tetapi kita ada di dalam dunia ini adalah untuk memenuhi panggilan Allah dan menjalankan amanat agungnya. Oleh sebab itu, jemaat di Antiokhia, kalau kita membaca di dalam bagian ini seterusnya, kita melihat bagaimana mereka terus bertumbuh, berkembang, dan menjadi besar. Sehingga berita ini sampai kepada Yerusalem, dan jemaat Yerusalem mengutus Barnabas. Dan Barnabas melihat jemaat di Antiokhia itu begitu luar biasa semangat. Dan dia hanya meneguhkan supaya jemaat di Antiokhia tetap setia. Namun Barnabas tahu bahwa dia tidak bisa melayani dirinya secara sendirian. Maka dia memanggil Saulus untuk melayani bersama-sama dan tinggal 1 tahun di sana. Dan disitulah kita melihat bagaimana jemaat di Antiokhia bertumbuh, mereka menjalankan apa yang menjadi panggilan Tuhan buat gerejanya. Kalau jemaat Antiokhia
hanya mementingkan gereja mereka sendiri, melihat bahwa gereja mereka sudah bertumbuh, jemaatnya makin banyak, dan mereka merasa nyaman di dalam zona nyamannya mereka, maka Paulus dan Barnabas tidak akan pernah diutus oleh jemaat di Antiokhia ini. Tetapi bersyukur bahwa jemaat di Antiokhia merelakan Paulus, Barnabas untuk pergi ke kota lain untuk memberitakan Injil, membagikan kabar baik itu di banyak tempat. Dan juga melalui gereja di Antiokhia ini, gereja jemaat di Antiokhia ini sungguh-sungguh menyadari bahwa mereka adalah bagian yang sama dengan jemaat di Yerusalem. Mereka merupakan satu kesatuan yang sama, dan jemaat ini tidak melupakan apa yang terjadi di dalam jemaat di Yerusalem maupun juga jemaat yang ada di sekitar tanah Yudea itu. Dan mereka memberikan bantuan. Karena di sana, di dalam konteks ini, beberapa kondisi daripada jemaat yang ada di Yerusalem dan di sekitarnya Yudea mengalami kesusahan dan kesulitan. Maka jemaat Antiokhia bersatu padu untuk memberikan bantuan kepada jemaat di sana. Dan mereka saling bahu-membahu untuk membantu jemaat di situ. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui perenungan kita pada malam hari ini, kita melihat bahwa begitu banyak gereja yang mengalami kesusahan, kesulitan. Dari zaman gereja mula-mula sampai dengan saat ini, gereja terus mengalami begitu banyak persekusi-persekusi. Baik itu di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Mungkin kita bisa melihat berbagai macam data yang ada. Misalnya di dalam websitenya Open Doors, kita bisa melihat bagaimana makin lama makin banyak gereja yang mengalami kesulitan-kesulitan, persekusi. Gereja yang tidak diizinkan untuk dibangun, gereja yang ditentang untuk didirikan, gereja yang dibakar, dan bahkan ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang mengalami kesulitan, kesusahan pada waktu mereka mempertahankan iman mereka. Bagaimana dengan gereja kita? Kita bersyukur bahwa gereja kita juga adalah gereja yang tidak hanya nyaman di dalam zonanya. Kita merasa nyaman, kita sudah bisa ibadah secara hybrid, kita mempunyai jemaat yang cukup banyak, lalu kita tetap bisa melayani dan sebagainya, lalu kita merasa tenang-tenang saja. Kita bersyukur bahwa gereja kita juga gereja yang bermisi, gereja yang melakukan pelayanan, dan juga gereja yang bersinergi, yang membantu gereja-gereja lain yang mengalami kesusahan. Dan biarlah kita sebagai jemaat boleh terus mendukung di dalam pelayanan misi, kapanpun dan dimanapun. Sehingga sungguh-sungguh panggilan Tuhan ini boleh membawa gereja kita makin mengenal akan panggilan Tuhan. Kabar baik itu tidak hanya sekedar bahwa kita itu baik-baik saja. I'm okay, you okay? Itu adalah sebuah kabar baik. Bukan hanya sampai di situ. Kabar baik juga bukan hanya sebuah tambahan dari hidup kita yang sudah baik menjadi lebih baik. Bukan itu. Tetapi kabar baik dan Injil yang kita mau sampaikan adalah sebuah berita pesan yang sangat penting. Bagaimana orang-orang itu mengenal dan mereka sadar tentang keputusasaan mereka di hadapan Tuhan. Dan di situ timbul sebuah pertobatan dan iman. Sebagai penutup, saya mengingat bagaimana Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat yang keempat. Yesus berdoa, dia mengatakan begini, "Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya." Melalui doa Tuhan Yesus ini, ada satu warisan yang sangat berharga yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus dengan memuridkan mereka yang diberikan Bapa kepadanya. Sebagai Tuhan yang bangkit, Yesus meninggalkan kita sebuah warisan yang sangat berharga, yaitu amanat agung. Amanat agung ini memberi kita panggilan yang jelas, supaya kita pergi menjadikan semua bangsa muridnya. Sebagai gereja, maka kita harus terus-menerus pergi, mengajar, membaptis, dan menjadikan segala bangsa murid bagi kerajaan Allah. Seorang
teolog yang bernama Ajit Fernando dalam sebuah tafsiran di Kisah Rasul, dia menuliskan begini. Mengingat urgensi dari amanat Kristus, kita semua harus menjadi orang Kristen yang mengemban amanat agung dan berusaha agar semua organisasi Kristen dan gereja menjadi gerakan-gerakan pelaksanaan amanat agung. Kita harus senantiasa hidup di bawah pengaruh misi, sehingga kita rela membayar berapapun harga yang diperlukan demi menjangkau yang terhilang. Untuk mewujudkan amanat agung ini, kita perlu sebuah komitmen, kerelaan yang kuat. Biarlah kabar baik yang sudah kita dapatkan, kita boleh bagikan dengan hal yang mungkin apa yang sudah Tuhan Yesus sampaikan dan kita bisa lakukan. Seperti misalnya kita membawakan kabar baik itu kepada orang-orang yang miskin. Kita membantu orang-orang yang terluka, baik itu secara fisik maupun luka dalam hatinya. Kita memberikan pakaian kepada mereka yang tidak mempunyai pakaian. Kita memberikan tumpangan kepada mereka yang tidak mempunyai tumpangan. Ini adalah kabar baik yang bisa kita bagikan kepada mereka. Dengan meninggalkan warisan rohani ini, maka kita akan melipat gandakan hidup kita untuk memberi pengaruh yang maksimal bagi kemuliaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Melalui firman-Mu ini kami diingatkan bagaimana hidup kami yang mungkin sudah berada di dalam zona nyaman. Tuhan, kiranya Engkau bawa kami kembali, berikan kepada kami kepekaan, supaya kami tidak tinggal di dalam kenyamanan kami, lalu kami melupakan panggilan yang mulia, yaitu untuk memberitakan Injil. Pada waktu kami berada di zona yang nyaman, mungkin itu menjadi sebuah penjara di dalam diri kami, sehingga kami tidak membagikan apa yang sudah Tuhan berikan itu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah ya Tuhan melalui firman-Mu, sungguh-sungguh boleh membawa kami untuk lebih melihat jiwa-jiwa yang terhilang. Kami juga berdoa Tuhan, buat gereja-gereja di seluruh dunia yang mengalami kesusahan, kesulitan. Biarlah gereja kami, Tuhan juga boleh pakai untuk mendoakan mereka, untuk membantu mereka, sehingga kami melihat tangan Tuhan yang terus memimpin, menuntun, menyertai, memberkati seluruh umat-Mu yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah seluruh doa kami. Yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.